Sebetulnya kalau dari sisi kematangan memang kemarin itu OJK sudah membuat ini ya, kajian bahwa memang dari sisi kematangan dari aspek digitalnya, manajemen risiko dari aspek digital itu memang masih kurang. Nah, kita di BNI dan juga di perbankan ya, ini memang untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko sesuai dengan OJK, ya, standarnya OJK, memang harus dilakukan berbagai macam optimalisasi di berbagai dimensi, ya, seperti dari sisi kesiapan kapasitas organisasi, yang mana di dalam kesiapan kapasitas organisasi ini seharusnya memang dilakukan pengembangan struktur organisasi, ya, yang khusus terkait digital. Ya, misalnya ada pengembangan di dalam divisi teknologi digital, pengembangan di dalam divisi keamanan informasi, juga satuan anti fraud, dan juga dari sisi manajemen risiko. Peningkatan pengelolaan manajemen risiko secara digital juga harus dioptimalkan. Dengan melakukan mungkin penguatan di area-area IT risk management, cyber security, dan juga manajemen kontrol di outsourcing. Juga kita juga harus melakukan perbaikan proses untuk mendukung pemanfaatan atau implementasi teknologi baru. Dan juga yang paling fundamental itu adalah dari sisi perbaikan di budaya, ya, budaya digital. Jadi digital culture ini memang harus betul-betul sebagai fundamental ya, dan itu harus betul-betul dilakukan optimalisasi, yang mana itu bisa dilakukan dari peningkatan dari capability sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan terkait digital, terkait juga dengan transformasi bisnis yang mengarah ke digital, penggunaan emerging teknologi, dan juga melakukan edukasi atau sosialisasi ke segenap pegawai. Dan juga jangan lupa juga kita harus meningkatkan juga budaya digital di nasabah-nasabah kita. Demikian Mbak Ana. Apakah hal tersebut sudah diimplementasikan dengan baik di BNI? Iya, kita di BNI memang sudah banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan digital ya. Misalnya sebagai contoh, kita kan banyak melakukan kolaborasi ya dengan fintech, dan itu juga kita sudah melakukan banyak mitigasi resiko yang terkait dengan kondisi aspek digital ini. Dan juga apabila kita melihat juga dari sisi bagaimana kemudian mitigasi risiko dengan mitra-mitra kita ya, dengan fintech dan juga dengan nasabah-nasabah kita, karena digital ini memang kemudian membuat banyaknya resiko-resiko yang mungkin belum kita bayangkan itu muncul ya, yang mana misalnya mitra kita itu kan standarnya berbeda ya Mbak Anake, dalam arti standar bagaimana mereka memanage atau mengontrol potensi fraud, bagaimana mereka mengontrol kebocoran data, bagaimana kemudian mereka mengontrol social engineering, bagaimana kemudian mengontrol resiko kegagalan internet system ya. Nah, hal-hal yang seperti itu memang mau nggak mau harus kita tingkatkan di dalam kita melakukan kemitraan, dan juga di dalam kita mengedukasi nasabah-nasabah kita. Especially banyak resiko muncul itu datangnya dari social engineering ya, yang mana juga hal tersebut muncul karena misalnya ketidaktahuan nasabah kita, adanya misalnya cyber attack yang sifatnya berbentuk email phishing ya, kemudian meminta untuk supaya nasabah kita memberikan OTP ataupun data-data yang sifatnya sangat konfidensial. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita tingkatkan terus sosialisasi dengan nasabah. Kemudian juga kita melakukan juga standarisasi bersama-sama dengan mitra kita, memastikan bahwa sistemnya mereka, kontrol-kontrol manajemen risikonya mereka juga itu minimal sama. Demikian Mbak Ana.